Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami. Sebelum masuk ke presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rija. Saya sebagai moderator dan pembaca kesimpulan. Yang kedua, ada teman saya yaitu Nadila Ika Agustin. Yang ketiga ada Rahmadina. Yang keempat ada Sapitri Mawada dengan dosen pembimbing Ibu Wan Novalistia SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama tentang latar belakang, akan dijelaskan oleh Saudari Rahmadina. Kepada Saudari Rahmadina dipersilahkan. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini menyebabkan sistem pernafasan mulai dari gejala ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru. Indonesia pertama kali mengkonfirmasikan penyakit ini pada tanggal 2 Maret 2020. Terjadinya musibah COVID-19 ini sangat berpengaruh dalam sistem proses pendidikan. Banyak sekolah-sekolah tutup hingga peserta didik harus belajar dengan sistem daring. Apa sih itu sistem daring? Sistem daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online tanpa melakukan tatap muka. Segala bentuk pembelajaran didistribusikan secara online, komunikasi juga secara online, dan tes juga melakukan secara online. Pelaksanaan pembelajaran daring adalah salah satu model pembelajaran dilakukan pada masa pandemi karena dalam prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah mengutamakan kesehatan, keselamatan para peserta didik, para pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima sekitar 213 pengaduan PCC baik orang tua maupun siswa. Pengaduan tersebut berkaitan dengan penugasan yang terlalu berat dengan waktu yang singkat, banyak tugas merangkum dan menyalin dari buku, jam pelajaran masih kaku, keterbatasan kuota untuk pembelajaran daring, serta sebagian siswa tidak memiliki gadget pribadi sehingga mengalami kesulitan saat melakukan ujian daring. Satu hal yang tidak dapat dihindari ketika melakukan pembelajaran daring. Kejenuhan belajar juga terjadi karena rutinitas yang sama selalu dikerjakan setiap harinya. Kejenuhan belajar ini akan sangat berdampak untuk kelangsungan pendidikan siswa. Artinya, peraturan sekolah yang dilaksanakan secara rutin dapat membantu dalam hal pendidikan siswa di sekolah. Baik, terima kasih Saudari Rahmadina. Selanjutnya masuk ke pembahasan kedua, akan dijelaskan oleh Nadila Ika Agustin Tumangger. Penyebaran virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah perubahan dalam proses pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi. Pembelajaran yang awalnya bertumpu pada tatap muka beralih ke pembelajaran secara daring. Dalam proses pembelajaran daring yang berlangsung tersebut, muncul kendala-kendala yang dihadapi baik oleh pengajar atau dosen maupun kendala yang dihadapi peserta didik. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat belajar dengan baik karena ada gangguan tertentu. Pada proses pembelajaran sering ditemukan peserta yang mengalami kesulitan dalam belajarnya yang berdampak kepada hasil belajar yang diperolehnya. Adapun contohnya seperti kendala layanan pembelajaran yang diberikan pengajar atau dosen kepada mereka. Para peserta didik sering mengalami pelayanan pembelajaran dari para pengajar atau dosen dengan kurang maksimal. Kebanyakan pengajar atau dosen hanya memberikan daftar hadir untuk diisi, lalu membagikan bahan ajar atau modul. Kemudian menyuruh peserta didik untuk belajar sendiri untuk kemudian diberikan tugas untuk dikerjakan. Peserta didik menganggap bahwa pengajar atau dosen tidak maksimal memberikan penjelasan mengenai suatu topik atau materi kepada mereka. Mereka seringkali mengalami kebuntuan ketika mempelajari topik tersebut, namun mereka hanya bisa bertanya melalui fitur chat atau komentar. Menurut peserta didik, hal itu kurang maksimal karena penjelasan yang diberikan pengajar atau dosen melalui chat atau komentar tidak mudah dipahami serta terbatas dalam penyampaiannya. Pengajar atau dosen juga jarang melakukan KBM melalui video conference semisal Zoom. Untuk mengatasi kendala dalam memahami materi tersebut, peserta didik membuka website atau YouTube yang memiliki penjelasan
mengenai topik yang mereka pelajari. Dengan demikian mereka bisa memahami dari penjelasan orang lain selain pengajar atau dosen mereka. Hal ini dianggap sebagai salah satu kendala dan kekurangan dalam pembelajaran daring yang mereka ikuti. Untuk pembacaan selanjutnya tentang solusi dan pembahasan akan dijelaskan oleh Saudari Safitri Mawada. Kepada Saudari Safitri Mawada dipersilahkan. Saya, Safitri Mawaddah, akan menjelaskan sedikit mengenai pembelajaran daring menggunakan teori behavioristik. Pembelajaran daring untuk saat ini tidak asing lagi bagi kita, di mana pembelajaran daring membuat kita harus melakukan aktivitas belajar secara mandiri. Adapun pengertian dari teori behavioristik yaitu merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Belajar secara mandiri, menerapkan teori behavioristik membuat para pendidik akan lebih mudah untuk memperhatikan perkembangan pada diri peserta didiknya. Kelebihan menggunakan teori ini pada proses pembelajaran, di mana pada saat ini pembelajaran saat pandemi COVID-19, teori behavioristik sangat cocok untuk pembiasaan terhadap diri peserta didik yang mengandung unsur keterampilan di dalam proses belajar daring online yang akan menimbulkan stimulus dan respon yang cepat pada diri peserta didik. Teori behavioristik ini juga sangat cocok diterapkan untuk melatih tingkah laku peserta didik dalam proses belajar mandiri melalui daring e-learning yang digunakan pada masa pandemi COVID-19 ini. Kelemahan dari teori behavioristik ini pada proses belajar dan pembelajaran secara mandiri yaitu peserta didik hanya dapat mendengarkan dengan penjelasan dari pendidiknya dan mencermati apa yang telah disampaikan oleh pendidiknya dan dipandang sebagai pembelajaran yang efektif melalui daring e-learning. Jika ada kesalahan dalam menerapkan teori behavioristik di dalam proses belajar secara mandiri, maka akan mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi peserta didik dan akan menimbulkan pandangan yang menyatakan peserta didik itu pasif. Aplikasi teori behavioristik di dalam belajar dan pembelajaran secara mandiri di masa pandemi COVID-19 ini terletak pada tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik pembelajaran melalui media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Implikasi dari teori behavioristik dalam proses belajar dan pembelajaran secara mandiri dirasakan kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi peserta didik untuk lebih berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuan diri peserta didik itu sendiri. Begitulah dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Pembahasan terakhir tentang kesimpulan akan dibacakan oleh saya sendiri. Kesimpulan, teori belajar behavioristik dapat membentuk perilaku yang diinginkan melalui stimulus dan respon yang timbul dari dalam diri peserta didik dan pendidik pada saat proses belajar dan pembelajaran. Aktivitas belajar dan pembelajaran secara mandiri menerapkan teori behavioristik di masa pandemi COVID-19 akan membuat peserta didik lebih bertanggung jawab di dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai peserta didik. Di samping itu, peserta didik yang akan mendapatkan tambahan ilmu yang diperoleh pengalaman sendirinya sendiri, baik belajar secara efektif di dunia pendidikan maupun belajar efektif secara mandiri dari rumah masing-masing. Dengan menerapkan teori behavioristik ini di dalam proses belajar pada masa pandemi COVID-19 ini juga dapat mengetahui tingkah laku peserta didik di dalam menjalankan social distancing pada masa proses pembelajaran mandiri, dan hasilnya akan meliputi perubahan pola pikir dan perubahan perilaku yang diinginkan. Sekianlah tugas proyek yang kami sampaikan. Jika ada kurang kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.